Ayub pasal 42 di ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jadi Ayub mengalami sebuah kesusahan yang sangat besar. Ya, kita tahu bahwa kesusahan yang dialami oleh Ayub bukan kesusahan yang sederhana, yang kecil, saudara. Bahkan mungkin tidak semua orang, tidak semua manusia dapat menanggung beban yang ditanggung oleh Ayub. Ayub adalah orang kaya yang kemudian kehilangan harta kekayaannya hanya dalam waktu 1 hari. Susah payah Ayub mengumpulkan harta kekayaannya puluhan tahun, saudara-saudara, ya. Dan semua yang dikumpulkan dengan bersusah-susah di dalam tahun-tahun yang panjang itu hilang lenyap hanya dalam 1 hari. Tidak cukup sampai di situ, saudara-saudara, Ayub juga memiliki 11 orang anak yang Alkitab katakan mereka satu kali bikin acara, bikin pesta begitu di satu rumah, dan tiba-tiba ada angin kencang yang bertiup. Kemudian angin itu melanda rumah tersebut dan rumah itu roboh, menindih, ya. Semua anak-anak Ayub dan mereka mati, tidak ada yang selamat. Bahkan Alkitab mengatakan yang selamat itu cuma pelayan. Pelayan tersebut kemudian lari memberitahukan kepada Ayub apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Ya, tidak cukup sampai di situ. Alkitab mengatakan bahwa Ayub pun kemudian mengalami penderitaan, mengalami sakit, saudara-saudara. Ya, beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa Ayub itu kena yang namanya kanker kulit. Ya. Saudara bayangkan penderitaan yang dialami oleh seorang Ayub, ya. Ditambah lagi dia punya istri yang tidak mendukung dia. Ya, Alkitab mengatakan ketika Ayub dalam kesusahan yang seperti itu, istrinya datang berkata, kalau saya jadi kamu, saya akan kutuk Allahku dan kamu mati saja. Ya. Saudara, istrinya Ayub ini hanya mau menerima yang baik, sementara ketika mengalami yang namanya keburukan dia tidak mau menerimanya sama sekali. Ya. Itulah yang dialami oleh Ayub. Ayub benar-benar ada di dalam sebuah penderitaan. Banyak orang bertanya, pendeta, kenapa sih orang baik harus menderita? Ya, orang saleh, orang benar harus menderita. Nah, ini saya yakin bukan hanya pertanyaan yang ada pada zaman sekarang. Zaman dulu pun banyak anak-anak Tuhan yang mempertanyakan hal yang sama. Ada seorang hamba Tuhan yang menuliskan, yang juga ikut menuliskan kitab Mazmur, namanya Asaf. Asaf ini juga mempertanyakan hal yang sama, kenapa orang benar menderita sementara orang yang hidup di dalam dosa, orang yang jauh dari persekutuan dengan Allah, kehidupan mereka sepertinya lebih baik daripada kehidupan orang benar. Ya, kita yang sudah berusaha untuk hidup baik, kita yang tidak pernah katakanlah ya melewatkan satu ibadah pun di gereja, kita benar-benar jemaat yang rajin, yang mengasihi sesama, bahkan suka membantu orang yang tidak mampu. Tapi kita mengalami kemalangan. Saudara, saya mau ingatkan engkau yang mendengarkan saya. Ketika engkau hidup dalam kebenaran, ketika engkau takut akan Tuhan, tidak berarti bahwa engkau akan luput dari penderitaan. Justru di dalam kitab Timotius dikatakan bahwa orang yang mau beribadah akan menderita aniaya. Ya. Tetapi inilah yang menjadi bagian orang benar, yang menjadi bagian orang percaya. Ketika engkau berada dalam kemalangan, Tuhan akan menyertai engkau. Ya, penyertaan Tuhan akan ada bersama-sama dengan engkau. Ya, dan mungkin engkau berkata, pendeta, apa untungnya saya disertai Tuhan, tetapi saya mengalami derita. Ya, dan orang berdosa tidak mendapatkan penyertaan Tuhan, kemudian mereka ya hidup sepertinya baik-baik saja. Jangan lupa, Alkitab mengatakan akan datang waktu di mana segala sesuatu, semua orang akan mengalami yang namanya ujian. Ya, akan mengalami yang namanya derita. Orang berdosa pun satu kali akan mengalami ujian, akan mengalami penderitaan. Dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hanya mereka yang mendapatkan penyertaan Tuhan yang akan keluar ya sebagai pemenang di tengah-tengah semua kesulitan yang dapat dihadapi. Ya,
Perhatikan sekarang, ya, Ukraina lagi perang nih dengan yang namanya Rusia, ya. Bangsa-bangsa di sekitar Ukraina mulai ketar-ketir nih, ya kan? Mereka takut kalau misalkan Ukraina pada akhirnya dikuasai oleh Rusia, maka Rusia akan memperlebar invasi mereka ke negara-negara tetangga yang berdekatan dengan Ukraina, saudara-saudara, ya. Dan tentu saja ini mulai memicu semangat mereka untuk berperang melawan Rusia. Dan kalau ini terjadi, saudara-saudara, maka perang dunia ketiga tidak terelakkan. Kalau perang dunia ketiga terjadi, maka penderitaan akan terjadi di mana-mana. Bukan hanya negara-negara yang berperang, saudara-saudara, yang akan kena imbas. Kita pun akan kena imbas daripada perang dunia ketiga itu sendiri. Ya, maka dunia tidak akan pernah menjadi lebih baik, ya, menjelang kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kali. Alkitab mengatakan kesukaran akan semakin bertambah, penderitaan akan semakin berlipat kali ganda, ya. Tetapi orang yang mendapatkan penyertaan Tuhan, mereka akan kuat sekalipun di tengah badai, ya. Bahkan Alkitab mengatakan, Alkitab menjanjikan kemenangan, ya, bagi setiap orang yang mengharapkan dan mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mengharapkan dan mengandalkan Tuhan, kekuatannya tidak terletak pada keadaan, kekuatannya terletak pada Tuhannya. Kekuatannya terletak pada pengenalan akan Tuhannya. Dia tahu bahwa Tuhan itu setia, dia tahu bahwa Tuhan itu baik. Maka apapun boleh terjadi, kesetiaan dan kebaikan Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kehidupannya, ya. Maka saya mau ingatkan sekali lagi, ketika engkau dalam pergumulan, di dalam masalah hidup sebagai orang benar, jangan berkecil hati dan jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Percayalah, ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan setiap saudara. Ketika Ayub mengalami penderitaan, maka Ayub mulai memandang kepada Allah. Ketika dia memandang kepada Allah, maka Ayub mendapatkan pengertian, ya. Penting bagi kita ketika dalam pergumulan mulai memandang kepada Allah. Karena ketika engkau melakukan itu, engkau akan mendapatkan pengertian. Pengertian apa yang akan engkau dapatkan ketika engkau memandang Allah dalam penderitaan, ya. Ini dia pengertian yang akan engkau dapatkan. Engkau akan mengerti. Ada sebuah pemahaman di dalam batin bahwa Allah itu setia. Dia tidak akan meninggalkan dan dia dapat diandalkan. Ya. Ada ayat Alkitab mengatakan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan jiwamu. Ya. Damai daripada Allah, sejahtera daripada Allah, dikatakan Alkitab melampaui segala akal. Ya, maksudnya apa? Ya, dunia ini akan damai, dunia ini akan sejahtera kalau misalkan keadaan damai, keadaan sejahtera. Ya, damai dunia ini berasal dari keadaan sekitar, saudara-saudara. Ya, kalau kita punya tabungan banyak, damai. Ya, kalau keluarga kita tidak punya masalah, maka kita damai. Ya kan? Kalau misalkan kita tidak menghadapi yang namanya pergumulan, kita aman, damai, ya. Tetapi damai daripada Tuhan berbeda. Meskipun engkau di tengah pergumulan, meskipun engkau di tengah tantangan, engkau akan merasakan itu, damai itu. Karena damai daripada Allah melampaui segala akal, ya. Karena damai yang demikian tidak berdasar kepada sebuah keadaan, tapi sekali lagi damai sejahtera yang daripada Tuhan itu berdasar, ya, daripada kesetiaan Tuhan itu sendiri. Ketika engkau mendapatkan pengertian pada saat engkau memandang Allah dalam kesulitan, bahwa Allah itu setia, Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara, ya, maka di dalam batinmu engkau akan mengalami, ya, damai sejahtera daripada Tuhan. Jadi Allah itu setia. Dan puji Tuhan ketika saya membaca Alkitab dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 mengatakan apa? Bahwa damai sejahtera, ya, atau kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung kepada kesetiaan manusia. Ya, Alkitab mengatakan bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Ya, Alkitab mengatakan begini, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, ya. Jadi Tuhan yang mengenal kita, Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Kalau kita yang memilih Tuhan, saudara-saudara, pilihan kita ini tidak akan tetap. Hari ini engkau bisa setia, besok engkau tidak akan setia. Ya, kenapa?
Karena kesetiaan tuh manusia itu bergantung kepada sebuah keadaan. Ya, kesetiaan kita itu bergantung kepada keadaan. Ketika kesulitan itu datang, kadang-kadang kita tidak akan menjadi setia.